Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu berada dalam kesulitan, kepayahan, kesusahan untuk membayar, fa naziratun ila maisarah, maka tunggulah orang itu sampai lapang. Wa antasaddaqu, tetapi jika kamu bersedekah kepada orang yang kesusahan dan kesulitan membayar hutang itu, khairul lakum, bagus, baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu tentang sedekah, tentang wakaf, tentang infak. Dan sedekah itu sesuatu hal amat yang sangat disesali nanti di ambang kematian jika ada orang berkesempatan untuk bersedekah tapi tidak bersedekah. Sedekah di kubur menjadi penerang, di akhirat menjadi pelindung, di neraka menjadi penyelamat, dan bahkan surga ada nanti namanya pintu sedekah. Kira-kira begitulah kaji kita dan lampau. Nah, kini kok timbul pertanyaan. Kita menemukan barang temuan, barang tercicir. Apakah boleh disedekahkan atau boleh dimakan atau dipabian? Barang tercecer itu namanya lekatah. Barang tercecer atau tertinggal. Adonan tertinggi atau tercicir di musaji. Adonan tertinggal tercicir di jalan. Dua berbeda itu kondisi. Kemudian kalau ada orang yang tidak bisa atau payah membayar hutang, boleh tidak dirubah saya menjadi zakat, atau dalam ayat kau jadi sedekah, atau tetap kita bersikuh nyenyeh meminta sampai dibayarnya? Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, bau konya bersedekah yaitu harato maliang, harato mencilok atau mencuri, atau barang-barang kantua itu ambil kemudian tobat lalu kita sedekah. Kaji kita tetap masalah hal yang berkaitan dengan sedekah. Yang pertama dulu, barang temuan lantaran tercecer. Dulu, pertama barang berharga, barang yang punya nilai, yang kalau hilang pasti dicari orang, tidakkah dipabian orang. Aku namanya barang yang bernilai, barang yang berharga atau barang spesial. Yang kedua, barang remeh. Nah, kok tercicir di pasar nak cari orang lain. Remeh. Jarum pentul. Same. Tahu same?
tercicir, kajai tercicir. Habis lurang katu sehari mencari tak mungkin tu. Dan barang-barang sejenis yang seperti itu, atau pensil, atau penghapus. Pokoknya barang-barang yang kalau tinggal tercicir hilang, dipabia orang sen dulu, atau dipabiakan orang saja. Dua. Nampak tamu dulu. Kalau ketemu barang tercecer, tertinggal di jalan kah, di tempat awak kah, kita jika barang itu berharga, kita harus dulu mempelajari barang itu, kulitnya, bantuannya, secara garis kasar. Tapi kita tidak boleh buka isinya. Simpan, lalu umumkan selama setahun di tempat-tempat yang barangkali dilanggar orang. Kalau kini mudah mengumumkannya, mudah lewat media sosial. Cuma kita tidak boleh memberitahu secara rinci kepada orang banyak. Tak boleh secara rinci. Setelah setahun, rasa-rasanya lah selesai. Tidak ada orang dan mengaku, atau tidak ada orang yang mengontak awak, dan seterusnya. Barang itu boleh kita ambil sendiri, boleh kita pakai, halal. Begitu dalam kitab-kitab fikih berdasarkan hadis-hadis. Tapi setelah nanti kalau ada orang mengaku, harus dikembalikan. Kalau ada orang yang mengaku, maka milik sendiri. Atau nang kedua, kalau syak, bimbang, ragu, atau kok dimakan, kok mengari-ngari di paru bego, kata-kata hati, kok kena kualat, kena sumpah bego, dia tidak usah makan, tidak usah pakai, boleh kita berikan kepada umum, kok pembangunan WC atau gedung-gedung yatim atau merenovasi MDA, bolehlah. Atau diberikan ke orang yang miskin meminta-minta, dibolehkan. Setelah setahun berlalu, di mana lokasi ketemunya, di situ diumumkan. Misalnya kalau lewat media kita sampaikan ke media massa siapa yang tercecer, siapa yang ketinggalan ini itu secara sederhana. Jangan dirinci, because ada orang mengaku bego. Diumumkan di mana tempat saya atau ambo ketemu besok barang tercecer, barang itu kotak, ya sudah. Kotak itu isinya harga sekian. Nah, semua orang mengaku begitu. Apabila datang orang nan mengaku inyo nan punyo, awak harus bertanya ke inyo balik. Kotaknya warnanya. Kalau bungkusnya, bungkus, warna bungkusnya. Isinya. Kalau bisa nyo menakuk menebaknya punyo. Kalau tidak, lagarannya tungkunya. Bos. Kira-kira entah kotak supermi tadi, entah kotak talu aja. Ragu. Tak usah, kau ragu, tak usah bagian. Atau dompet. Kalau tak bisa, nyaman aku warna kulit dompet, okay? Isi dompet, barang isinya, tak usah tandanya tak. Kalau bisa orang cukup tu manjerinci, minimal 3. Warnanya, bentuknya dan isinya baru dikasihkan. Kalau tidak, jangan dikasihkan. Setelah setahun, tidak ada orang nan pas menakok mengenali isinya, maka halal dimiliki, boleh dimiliki.
tidak berdosa sama sekali, tanda jatah wak. Tapi kalau kita orang kaya kadang agi seorang, agi orang miskin, agi orang butuhkan, agi kepada yang berhajat, sedekahkan atas nama orang yang hilang. Itu sedekah. Sedekahkan atas nama orang yang tidak tahu sianya. Kamu sedekah boleh ke sembarang apa? Ke sembarang tampek yang berhak. Boleh ke fakir miskin, bolehlah. Boleh ke anak yatim, boleh. Boleh ke mendia, boleh. Boleh ke orang terlunta-lunta, boleh. Kamu boleh ke musajid. Kalau musajid lah banyak mek. Lah banyak mek piti tu kumpul musajid. Kau orang lah. Gini jauh. Dengan catatan lah setahun diumumkan. Do tu. Lalu kita sedekahkan bukan sedekah kita membantu barang nanta cici aku magiahkan sebagai harta sedekah kepada orang-orang yang berhak atas nama orang nan ketinggalan, dan tak perlu ditarangkan kepada Allah panjang lebar. Ya Allah, aku mau sedekahkan atas nama orang nan cici barang nuga. Orangku sampai kini tidak mengaku nuga. Jadi taranglah kepada Allah. Sedekah salah. Itu kalau berharga, kalau bernilai. Tapi kalau barang yang remeh, apalagi barang yang bisa rasan, taici onde-onde orang seplastik, onde-onde, boleh dimakan. Roti goreng boleh dimakan, tidak masalah. Tidak berdosa, boleh. Saya tidak boleh, Nabi tidak boleh. Hadis saya Muslim. Kalau berkata-kata hati aja Nabi. Salam main saja datang ke sampai yang bisa aman. Itu kalau kita ketemu barang temuan luqatah, kita kolakit yang memungutnya, ragu kita ambil selamatkan saja ke tempat yang aman. Atau kecil ke orang yang rumah sinan, orang seperti bisa kita percaya rasanya. Mencari tampang orangku kita kan bisa menilai. Ya, Pak, titip Pak, aku ketemu barang di jalan sekitar situ. Tolong Pak jauh. Kalau percaya kurang tu tolong Pak. Cuma kalau barang-barang remeh seperti itu, ya bisa saja masalahnya. Apalagi barang makanan. Lain tak halal, lain tak haram, tak. Yang tak boleh diambil di tas orang kita ambil. Atau tercicir di tas nampak ada. Kita pura-pura tak tahu saya. Kalau apa orang tu kita ambil tu tak, cuma ngicuh. Sampai ke orang tu dulu. Bu, tak barang ko tersirak. Aduh, roti goreng, makan selahnya, alhamdulillahnya kan. Agi tahu orang, tapi kalau tak tahu sia orangnya, barang berupa makanan boleh dimakan. Yang rasa-rasanya tak cari orang, kan? Ragu, jangan makan, salamaian, sebut tu barang rancak. Salamaian titipkan atau agian orang yang butuh. Sebab banyak orang yang butuh. Yang butuh. Rasa-rasanya barang-barang yang tercici aku yang tak mungkin rasanya dicari orang. Itu yang halal. Termasuk talu di sawah. Ke sawah, tamu talu tiga buah. Talu itiak, talu ayam. Tapi hati-hati aku talu ular aku. Boleh, ini masuk sawah Pak. Kecuali Wak tahu itiak orang semalah. Ini acok main ke sawah tu jali. Yang kena balik. Tapi kalau padi Wak dimakan oleh itiak-itiak sebentar, batalu di sawah rezeki Wak, pengganti padi Wak. Boleh kita sedekahkan talu itu boleh. Prinsipnya barang timbun. Kalau barang berharga tidak ada yang mengaku sedekahkan.
atau miliki. Kalau barang yang tidak berharga, boleh langsung diambil, boleh dipakai. Jadi bersuah kajai di jalan boleh pakai kajai. Same, pensil, jarum pentul, sapi abu, bros, pakailah. Tapi jangan sampai bros tu merek lo nama orang, kau galak juga orang. Langsung, tidak mungkin pabian saya. Kalau makanan capek ambil, sebut makannya. Kau lebih kalau tabuang mubazir, bisa makan bisa yang kurang, atau lataan tempat yang tinggi. Tapi kalau barang tidak berupa makanan, tidak mau ambil pabian salah. Banyak orang nak ambil. Jika bernilai, selamatkan, berpahala menyelamatkan. Umumkan. Kalau malih kita titipkan. Itu prinsip barang temuan. Barang tercecer, termasuk tinggal di kedai. Kita pernah dulu ada orang yang barangnya mengalih dia uang. Sampai kini lah tanggal 2 tahun terletak jo asoi di situ. Barang-barang kain. Tak jaleh tasya kali dia tahu. Barangkali orang numpang atau lupa nyombek barangnya. Sampai kini aja deh. Balik cukup balik. Itu tak barang temuan loh. Barang orang tinggal di tempat awak. Kalau barang orang tinggal tempat awak, jangan jual loh. Jangan jual. Kalau lah setahun tak ada aja, lagi yang kurang sedekahan. Banyak orang yang membutuhkan. Cabut tu tak tercicil loh. Tinggal di tempat awak, nanti cicil aku di mana? Tu nanti cicil. Oh, boleh. Barang 1,000 ambil salah. 2,000 kau tak pergi ke masjid. Boleh ke masjid, boleh ke orang lain. Sebab itu termasuk barang-barang tak dicari orang hilang. 1,000, 2,000, 3,000. 50,000 pun. Kalau rasanya tak kado, semua orang mengaku sebab kau. Nah, mengaku semua orang. Di mana ciciannya? Kalau tak ada peknya mengenali barangnya, lah langsung pergi ke orang. Sedekahnya. Petang ada ibu tanya petang kejadian. Ketemu pitih 50,000. Diambilnya. Lalu ada apa-apa mengaku. Bu, tu punya ambo tu. Kecik ibu kan kau sebenarnya punya apa kau? Ada gurunya menjawab, tak jadi lagi. Sebenarnya punya apa kau? Kalau dia punya apa ambillah. Pai sana. Jadi perlu orang kau ditunjuk tu nak berkait, tunjuk dulu ni punya apa. Itu. Tapi kalau 1,000 nak laku mek ni. Lah. Itu tentang barang tercicil, barang temuan, barang tinggal. Kalau tinggal di masjid, biasalah tu hak pengurus. Di pengurus letak saya di mana tampik. Cuman kita tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, kalau lain nampak barangmu tinggal, begini tidak boleh. Doakan jangan bersuah, jangan bertemu. Barangnya terima hilang, entah di mata cici, entah di mata tinggal, diumumkannya di masjid sudah sampai yang doaan, mudah-mudahan tidak bersuah. Begitu Nabi nya lah. Sebab masjid bukan tempat mengumumkan barang-barang hilang dan mengganggu orang yang sedang beribadah. Akhirnya orang pengenal orang ke situ. Cuman mana yang ke pengurus boleh, Pak Pengurus. Ambo kacau mata mo tinggal, lim nampak. Itu ke Pak Pengurus bisa. Yang tidak boleh mengumumkan. Bapak, ibu-ibu, kalau ini nampak barang mau tinggal,
ambo tadi dari jalan sampai ke siko nak nampak barang ambo tinggal begini. Tak boleh diumumkan di masjid. Bertanya boleh ya? Mengumumkan sebab orang-orang masjid itu penganannya ke situ beko. Itu prinsipnya masjid. Termasuk tidak boleh jual beli maksudnya sayang. Tidak boleh mengumumkan barang-barang yang hilang di masjid. Bukan tinggal di masjid. Kalau tinggal di masjid, tanya ke pengurus. Sebab pengurus kalau ada barang-barang berharga, barang bernilai, tinggal dia masuk ke kotak. Kalau ingin masuk ke kotak, lah cekul dimasuknya ke kotak kan. Nah, tinggal pengurus berkewajiban menyelamatkannya, dan itu pahala baginya. Selamatkan. Kalau ada nanti orang bertanya agian. Yang tak boleh sibuk jemaah. Ambo kalau PT cekul 1,000 ni nampak ibu orang sekalian. Itu barang yang tinggal di masjid. Orang yang ketinggalan barang masjidnya boleh sebalik ke masjid balik. Bertanya ke pengurus. Tapi diumumkan jal. Cuman kalau pengurus mengumumkan boleh. Bapak ibu yang ketinggalan payung, tolong jemput ke masjid. Boleh tak? Bapak ibu yang ketinggalan suami, boleh jemput ke masjid. Salah. Kau tinggal di masjid suami awak, jemputlah. Dia tak boleh mencari-cari barang hilang di masjid. Kadang-kadang dari masjid hilang, mencari ke masjid. Jadi jadilah masjid tanpa pengumuman. Begitu keterangan penjelasan kita fikih kita jumpai. Jika di masjid. Selesai yang pertama. Kemudian yang kedua, mensedekahkan kepada orang yang payah membayar hutang. Orang berhutang kedua. Yang pertama, orang berhutang untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan yang sederhana. Lalu berhutang lebih-lebih untuk pangan. Termasuk dalam pangan dalam itu kesehatan. Jadi sandang, pangan, papan, kesehatan. Bahkan ditambah ini pendidikan. Berhutangnya untuk itu. Kalau tidak anaknya sekolah. Keluar sekolah tidak terbayar. Atau kesehatan. Tidak dibawa-bawanya anak kamu sakit, anak atau parah sakit, menyalangnya. Itu menyalangnya yang dibolehkan, minjam. Atau rumahnya lateleng, ditupang, minjam yang kawat atau kasiah. Sampai kini payahnya membayar. Itu orang nak berhutang kepayahan membayar. Sebab untuk kedua saya payah. Rumah saya sampai kini bocor baru. Anak saya sekarang ada anak sekolah, ada yang tidak payah membayar hutang. Nah, kalau orang kondisi kepayahan membayar hutang, yang terbaik tunggu dulu. Fanaziratun ila maisarah. Ayat yang kita baca tadi, ayat surah Al-Baqarah. Maka tunggulah sampai maisarah. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah orang ko sampai lapang. Al-Baqarah 280. Lalu ndak jo rasono. Batambah susah nampak awak. Yang terbaik ketika itu sedekahkan punya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Dan jika kamu sedekahkan kepada orang nama deko, apa? Orang nama itu susah payah nampak doa. Ijalika membayar hutang, dan sehari-hari saja payah. Sedekahkan. Khairul lakum. Baik untukmu, sangat baik untukmu. Yang pertama, kamulah melapangkannya selama Allah. Meminjamkan ke orang kan melapangi orang tu. Melapang orang. Jaminannya daripada Allah, siapa yang melapangkan, Allah melapangkan.
Lah kita lapangan ndak tabi bayar supaya jangan hilang lo pahala. Minta elok-elok. Tagih elok-elok. Sebablah tiba yang kuat. Ndak tabi dino, sabar wak. Jangan dikata-katai, jangan dicaci maki, jangan dibenta-benta, hilang lo anunya, hilang lo kemuliaan harga dirinya. Mudah-mudahan Allah ganti kesabaran kita dengan ganti yang lebih baik. Ndak jual, nan terbaik sedekahkan ke orang itu. Sedekahkan saja. Sebutnya lah diganti Allah sebenarnya dengan yang lain. Orang tu yang tak mengganti, tapi dalam bentuk lain sudah Allah ganti. Misalnya usaha kita lancar-lancar saja. Keluarga kita sehat-sehat saja. Dulu sakit-sakit, sehat-sehat saja kan. Anak kita sukses. Kita aman-aman saja. Ya tetangga biasanya parah. Itu bisa jadi itu ganti yang Allah berikan, bisa jadi. Nah, yang terbaik sedekahkan kepada orangku. Tidak salah bayar. Nampaknya sinan susah. Di situ payah bersedekah salah. Terima salah. Kecengkanya supaya jangan menjadi beban. Sebab utang tu beban barik. Malih orang bertemu jawab mandoknya tiok mana? Tiok nampak jawab mandoknya nampak bariknya. Maka untuk melapangkan meringankannya antasaddaqu khairul lakum. Jika orang itu seperti itu, tapi ada lo tipe orang kedua ku barangkali paling banyak. Penggantilah do, pembayarlah do. Tapi ndak do niat bayarnya, itikat bayarnya, tanda-tandanya kamu membayar. Alasannya masih banyak alasannya. Kau orang ku nak usah sedekah. Kau orang balui, linci, payah menangkut. Tapi jangan sampai kita katain hilang pahala. Dulunya meminjam memang tak ada, tahu tak ada. Kini lah ada. Bakalah lah kayun lo je, pi melelaknya. Tetap ditagih, tagih dengan baik. Bahkan kita boleh laporkannya ke aparat hukum. Tak ada suara. Pahala nak hilang. Cuma melaporkan orangku supaya membayar hutang. Dengan catatan jangan keluar di muncang kita kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan. Istilahnya jangan dibatalkan dengan kata-kata menyakitkan atau mengungki-ungki. Minta-minta saja. Nah, berbagai macam cara nak amuh nak membayar. Bolehkah kita sedekahkannya? Tidak. Sebab orang ko tidak berhak ke sedekah. Orang ko galia. Galia di ciluah. Kita tahu ciluah. Ciluah orang. Ciluah orang. Sebabnya peti. Baralik petang nampak yo ameh tergayung-gayung semua. Petang baralik nampak baralik. Satu lo nyarisan. Ada arisan ko ni. Tabak se badak saya tambah banduan nampak Allah kan layu piti banyak. Cuma bayar piti tu nak muah. Kalau begitu lari. Itu namanya ujian. Jadi bayarnya sabar. Lalu minta lah kepada Allah gantinya. Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Ujian di kita musibah, papui dosa atau adolo pitih-pitih kita harato kita ko yang rasanya harus dengan cara begitu keluarnya. Yang penting kita ketahui di harato kita tu ada nampati keluar, tapi tidak keluar. Hakun ada hak orang lain yang dapat keluar. Ada lo nanti itu yang sifatnya harato cakap itu harus dibarasihan. Sebab tiba ditimbang namanya bruto masih kumuh. Zakatnya nanti boleh. Atau untuk zakat alun sampai sanisab le. Cuma lain
Barasihan dengan cara. Kadang-kadang dia nak keluar-keluar, caranya ada orang minjam nak bayar-bayarnya kau tu cara. Atau caranya barang cukup hilang. Atau caranya barang cukup dimalian orang. Atau rusak, tu cara keluarnya. Ya, supaya nak tangkap lo dia. Kita dapat bau sao aman-aman lancar-lancar. Cuma zakatnya nanti bos tahu lah. Atau nisabnya nanti sampai. Ajam dianggap ada tu cukup itulah neto. Neto ko lah berhasil. Ada tu nang kumuh-kumuhnya, campur-campurnya itu gunanya kita sedekah. Infak sedekah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian diinfakkan di sedekah untuk pembersih-bersihan. Namanya tidak zakat, sebabnya zakat nanti boleh. Waktu zakat nanti boleh, nisabnya tidak sampai, berhasil dengan infak. Pembersih harta-harta yang tinggal. Tidak jauh keluar, ini mencari jalan keluar seorang. Tidak jauh kita keluar, hanya keluar seorang saja. Ada yang rusak, ada yang tinggal, ada yang diciluk orang, ada yang kicau orang. Ada utang tak? Utang tak? Dia bilang kasinan larian. Dan itu ujian di kita. Jadi ada orang yang hutang tidak dibayar-bayarnya. Padahal mampu. Kita uji. Sedekah melakanya. Sebabnya tidak makanan sedekah orang kalau. Dan sedekah cukup yang pertama tadi. Susah, payah. Kita sedekahkan berapa luar. Tapi kalau orang yang linci aku tak usah sedekah. Atau ya ujian awak. Ujian kesabaran awak, ujian ketabahan awak, ujian keredaan awak. Mudah-mudahan pahala awak bertambah, dosa awak habis. Dan mudah-mudahan Allah ganti. Atau caranya untuk memeraskan hati kita dan kumuh-kumuh tu cara. Itu prinsipnya bersedekah kepada orang yang tak mampu membayar hutang. Sebenarnya tak mampu, langsung sedekahkan kenya. Jangan dituntut, jangan dijasak je. Minta saya ganti kepada Allah. Jalihnya lah susah, jalih payah kita takkan je. Allah minta, ya Allah gantilah ya Allah. Ini lebih banyak, lebih rancak, lebih baik daripada itu. Itakan juga susah, menanya. Apakah zakat namanya? Tidak ada zakat namanya. Sebab orang tiba kata zakat. Tapi ada ulama berpendapat dia utang dari bayi-bayinya, boleh kita langsung utang dari bayi menjadi zakat kenya. Ada sebagian ulama yang kita baca kitab-kitab mereka boleh. Tasaddaku itu maknanya sedekah dalam artian zakat. Karena orang miskin, orang payah, orang susah, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi jalan kenya. Itulah. Dan tak terbayar tu hendak utang jadi lah. Atau itu jadi zakat senamo. Jadi zakat. Kalau zakat awak berlebihan, masih ada lebih tambahan kenya. Sebabnya orang berhak. Utangnya 50 juta. Kita ke zakat 50 juta. Tambah kenya uncak. Boleh jadi zakat di. Nah 50 juta kan tak bayar dah. Boleh tambah 5 juta lagi atau 10 juta lagi untuk pembantu sinan zakat. Kau nak bantuan aku zakat. Ada ulama-ulama kita yang membolehkan itu. Sebab orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau orang nak linci aja kau tak. Nak coba balik juga tak. Kerana tak orang berhak menzakat. Orang tu cuma galia. Dua kok tentang sedekah kepada orang yang berhutang awak sedekah. Yang ketiga, masalah sedekahnya. Itu mensedekahkan barang curian, barang maliang,
barang tipuan tidak diterima oleh Allah. Barang orang kita kicua, kita maliang, kita korupsi, lalu kita lah baranti kerajo. Barang-barang tu kita pakai, bakallah kita balik rumah barangkali, atau balik ke tanah. Tapi ada tu, atau maliang, atau korupsi, atau merampas. Kita sedekahan tidak diterima oleh Allah. Allah tidak menerima sedekah dari harta curian, harta tipuan, harta rampasan, harta pungli. Kalau kita orang pungli ya, jangan sedekah oleh. Kalau inginnya bagi tapi tidak diterima sebagai sedekah. Atau nak cakap, baiklah umrah. Rupanya umrah harato ketika kita masih basah dulu. Iya basah namanya. Awak berada di lahan basah. Lama satu dapat lah atau gunung atau nak jadi jual pengkanya. Kau uang kan awak pribadi sebenarnya kan mengerti. Kau nak piti awak, kau nak awak. Kita terima, kita ambil dengan alasan sekian-sekian. Kalau nak jalih tu, jadi bawa you untuk ibadah. Jadi pakai je untuk ibadah. Tak terima ibadah tu betul. Baiklah umrah lah kan. Pakai je untuk ibadah. Pakai je untuk lain. Kalau ingin memakai, pakai untuk lain. Paling-paling berdosa awak. Jadi pakai untuk ibadah, 2 dosa awak mah. Lalu apa caranya? Kalau tak pernah menipu, mambiak, curang, mencilok, korupsi, maliang, balik ke pengkanya. Itu caranya tak bisa. Balik ke nampunya. Jangan dipakai. Tidak berani terang-terangan, diam-diam. Tidak berani langsung cari cara lain. Pokoknya jangan dipakai. Bang jangan dipakai itu tidak halal lah pakai. Kotor lah, kok tanah, kok kadai, lah menjadi tanah ini, menjadi kadai, menjadi ruko, menjadi usaha. Tapi iko dulu asalnya, asal si kuah, dan itu balik godaannya tu, membalik, balik godaannya, balik mana? Tapi tidak bisa sedekah. Kalau kau sedekah juga, arato nam bonih nam bersih punya awak, asia sawah awak, asia parak awak. Tapi sawah cukup bukan lo sawah berampok, parak awak bukan lo parak nanti balik pada harto maliang. Atau nam punya awak mana? Sedekah. Bu harto maliang selamanya tidak halal. Harta korupsi selamanya tidak halal. Sebab cara tobat orang yang merampok, cara tobat orang yang korupsi, balian, jangan dipakai. Dulu pernah merampok memadiang, tapi tidak jalih tak kemakan di balian, tak kemakan maka berikan untuk kepentingan umum. Sebab itu tidak awak. Entah sia-sia nak cuah dulu, entah sia-sia nak tipu dulu, entah sia-sia nak otak, awak lodi, entah sia-sia nak pungli dulu. Bara kira-kira angguan. Agiahkan untuk kepentingan umum. Ambil jabatan, jadi ambil WC, jadi pokoknya jangan dipakai. Cuma dibilihnya kadang lo. Cuma kadang dibilihnya, celilah kadang bilihnya tu. So, banyak tu kebagian balik, tu bilihnya tu. Yo, sudah kau lego pan, nak bapa kawak kau laki-laki polisi kau. Sudah tu yo lepa. Caranya apa? Pensiun wak lainnya, pensiun wak lain, keciwak lain, pakai situ. Kalau ibilihnya masalahnya. Tobatnya balik tak ada cerita. Tak ada cerita tobat lain. Balikan. Jangan pakai. Kalau nak muah balikan jangan pakai.
Idelah dengan cara yang halal, cara bersihan. Jangan bersedekah ya orang tua tu. Kamu sajid tiap Jumaat sembahyang sajadah, abang biaknya orang tua tu sedekah lo. Jangan. Agi lo bantuan kepada fakir miskin. Membantu lo kita enggak, itu nak ratawak atau maliang. Pungli, merampok, mencilok, menipu, mengicuah dan sejenisnya. Jika itu disedekahkan, tidak sedekah. Karena Allah tidak menerima sedekah dari barang gulul, barang tipuan, barang khianat, barang curi. Gitu dalam hadis. Jadi andaikan muncul pertanyaan itu, boleh nak kita bersedekah dengan harta yang seperti itu? Tidak boleh. Kalau awak agih juga bano, tak ada palonya. Di samping palo indak, dosa dapat je. Batuh caranya lain. Sedekah daripada harta nan memang berhasil. Cuma sedekah tu untuk awak. Sedekah tu kecil awak. Sedekah tu pembayar hutang nanti di akhirat. Pembayar hutang sia, awak pernah zalim. Kezaliman kita kepada orang lain, penipuan kita, menuduh orang bagaimana begini. Bayar nanti ya sedekah. Bayar nanti ya masalah. Sebab di akhirat ada pembayar. Itu makanya kalau bisa selesai di dunia ko, perkara orang selesai di dunia, beres-bereskan, maaf dan rela habis. Tapi kalau tidak sampai ke akhirat dibayar dengan amal saleh. Salah satu amal saleh itu sedekah pembayar. Maka banyak-banyaklah sedekah. Dan harata nama ambil dulu pakiru-kiruan barang. Kiru-kiruan salah barang. Niatkan ikut pembayar agian balik kanan punya, kanan berhak, atau kantor, atau sekolah, atau instansi, atau lembaga kita kerja dulu, atau perusahaan balik. Bahan baliknya pandai salah baliknya. Bisa terang-terang, bisa diam-diam, bisa dipaketkan, kan tak sari. Membalik itu tak sari, dan sari magian balik. Sebab ibilinya santiang kadang perlu saji ibilinya. Magian balik. Jadi intinya tanyanya tidak sah dan tidak terima sedekah dari barang curian, barang korupsi, barang tipuan, barang merampok, merampas dan barang pungli. Kamu saji tak sah. Apalagi kamu saji. Kamu saji sedang ibadah mah. Dah halal. Tu batuh barang-barang cukup tu balik apa dia? Tu gaji. 3 sedekah. Mensedekahkan barang nan tercicil, mensedekahkan utang yang tak terbayar, mensedekahkan barang curian, barang merampok, barang merampas, barang korupsi, barang pungli, dan barang orang. Lalu kini namanya barang orang takwik. Lalu orang takwik ini. Kan ada orang bayi wang takwik kawak, dia orang kadang wang takwik. Itu orang memagiah tu nak ikhlas gitu. Bisa jadi di hatinya mengutuk sekarang tu membunci pada yang. Buat dia orang bagak. Jadi orang setiap lalu bagi orang takwik kau. Kau nak wak rusak orang. Takwik orang. Orang magiah cepat tu. Itu hatinya mengkuruk. Tak usah tanya korang hati apa tanya. Mempunyai hati lah kan. Kalau diminta elok, no minta beranga-beranga lu. Tahu beranga. Tak tahu. Tapuaknya pitih wak dimintanya bagi-bagi lah kau. Jadi orang tak itu awak magiah pun tak. Kan ada sepanjang jalan uang takwik. Nya ada acara, nya kumpul sesama pakai baju-baju iko. Acara begini, lah terpaso so bagi pun tak bagi pungkang no tu. Tahu pungkang? Pungkangnya tu. Kamalawan mencik apa? Mencik si kuah. Pengadu serati. Tiap-tiap acara lah. Kalau ada peringatan di jalan tu banyak orang mengambil. Nya di jalannya, nya di sampingnya, di kampungnya bakal pengan. Awak agiah, amagiah wah. Sebab sepanjang jalan ada 10 ambil je begitu.
10,000 saja sana 1,000 kan. Kalau jalan untuk masaji atau untuk anak yatim atau apa tu jadi kan tak. Untuk hahaha hihihunya. Kau nak sedekah mana? Nak sedekah tak? Sedekah kau jalih sasarannya. Infak kau jalih kasih ke lagi. Zakat apa lagi? Wakaf apa lagi? Itu wang takwik saya. Ada niat saya untuk sedekah banyak. Tak mungkin lah sebenarnya acara band. Organ tunggal atau bagurau semalam sentuh. Atau untuk manjat pinang dan bagomok. Tak sedekah itu lah. Wang itu salah. Tak takut apa? Kita nak punya kendaraan apa? Kalau nanti acara-acara nasional hari tertentu banyak ampang-ampang di labuh. Bersedekah kan namanya, caliak dulu acara anu. Kalau organ tunggal tak sedekah namanya. Kalau pacu makan kerupuk tak sedekah namanya. Tak. Kalau dalam pokoknya dalam kerangka lah yang tak ada nilai-nilai baiknya, tak ada nilai-nilai ibadahnya, tak sedekah. Atau namanya, ya supaya nak bisa lancar lah jalan sini, supaya jalan wak tak diambil, atau wak nak ditando ini, agil, aman wak. Bisa tak? Lalu pitih-pitih nanti itu orang nama ambil cakap segala macam, dia orang bangga. Disedekahnya lo ke tempat lain tak lah. Bangko tak lah. Orang magih hendak jelas. Atau kejiwa 3 hal. Karena masih ada kaitannya dengan sedekah. Mudah-mudahan berfaedah untuk ambo dan untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan sebab ini, dek kaji kita kan masalah amalia harian. Amalia amal-amal yang sifatnya harian, mudah-mudahan terpakai. Sekian, ya silakan. Kapasitas meminta boleh berkali-kali dengan catatan memintanya dengan baik, tidak mengata-ngatai, mencaci maki dan tidak mengungkit-ungkit, minta saja. Sinan berjanji magia bulan Oktober. Inilah tanggal 31 Apa janji Sinan lu? Kalau sampai kali minta saja tak salah. Tapi minta dengan cara baik, dengan cara tidak mengata-ngatai. Sebab orang ko gali, orang gali minta. Ya indak orang susah, orang miskin dan terbaik. Kalau susahnya agiah melah jangan minta. Dawak masih ada gantinya. Tapi kalau orang gali, orang linci, orang balui sasaan tu. Sasaan tu. Tapi kalau habis lo kesabarannya habis melah. Jangan irian kata-kata sesuatu, sungkahlah dia yang sadolanya. Jangan habis lo nyo. Kata-kata sungkah kau mabihan kau. Dah. Banyak tak? Kali dah banyak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.